Sosok orang yang akan menyakiti kamu dalam waktu dekat ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menghadapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan kali ini kita bertemu di channel yang kedua, dan kita akan bahas sosok orang yang berpotensi untuk menyakiti kamu. Nah, siapa sih sosok orang terdekat yang akan berpotensi untuk menyakiti kamu? Nah, apakah orang ini betul-betul kamu kenal? Dan apa sebenarnya tujuan dia untuk menyakiti kamu? Apakah ada rasa iri ataukah ada beberapa kepentingan-kepentingan yang lainnya? Yuk langsung saja disimak videonya. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju di kartu yang pertama. Di kartu yang pertama sebenarnya kamu itu sudah cukup capek sebenarnya ya dengan kondisi yang ada. Artinya apa? Kamu sudah cukup capek berinteraksi dengan orang ini. Artinya apa? Orang ini pun juga terlalu sering untuk menimbulkan beberapa perkara dan juga terlalu sering untuk menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Memang kamu tahu siapa-siapa saja orang-orang yang selalu saja memicu dan juga menghadirkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena ya memang orang ini juga adalah orang terdekat kamu dan kamu juga sangat mengenal orang ini gitu loh, karena kamu juga dalam situasi yang jaraknya sekarang dengan orang ini tidak terlalu jauh. Jadi ya saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati, karena apa, orang ini adalah orang yang memang memiliki koneksi yang saya rasa juga pernah baik sebelumnya, tapi karena ada satu dan lain hal dia menjauh dari kamu, dia mencari permasalahan dengan kamu, sehingga apa, akan terungkap beberapa niatan-niatan yang dia lakukan. Nah, sebenarnya apa niat yang ada dalam diri dia? Kenapa kok dia punya niatan untuk menyakiti kamu? Yang pertama adalah dia merasa dalam kondisi yang tidak kamu hargai. Ya, emang ini memang menurut pendapat dia, bukan menurut pendapat kamu. Dia merasa tidak dihargai dengan kamu. Karena apa? Posisi kehidupan kamu semakin hari semakin membaik. Posisi kehidupan kamu semakin hari semakin bagus, dalam karir kamu bagus, dalam pekerjaan kamu bagus, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya, kamu juga terus merasakan adanya situasi yang terus membaik. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, kamu pun juga dalam kondisi yang terus merasakan keadaan yang luar biasa lancar gitu loh. Dalam kehidupan kamu, dalam keuangan kamu, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya, kamu terus bisa merasakan adanya kelancaran yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, saya rasa kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran sebenarnya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena yang kamu rasakan pada situasi yang terjadi, kebaikan demi kebaikan terus tercurah, terus mengalir di dalam kondisi kamu secara menyeluruh, sehingga kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran, nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi, karena semua dalam kondisi kamu itu cukup baik. Tapi ya memang orang ini, tetangga kamu ini, dalam kondisi yang memang juga agak sedikit iri gitu loh dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Tetangga dekat kamu memang iri dengan apa yang menjadi pencapaian yang kamu kerjakan, padahal di sini kamu nggak pernah minta makan dengan mereka, nggak pernah untuk merepoti mereka, tapi ya memang dengan kondisi yang terjadi, dia betul-betul merasa iri, merasa takut gitu loh, tersaingi dengan apa yang ada di dalam diri kamu, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang memang juga sepertinya dalam kondisi yang terus mengganggu kamu dalam segala aspek. Dia akan memfitnah kamu, membicarakan kejelekan-kejelekan kamu, dan juga berada dalam posisi yang betul-betul pengen menyingkirkan kamu dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Padahal ya memang kamu di sini posisinya pernah baik dengan dia, dan bahkan ketika dulunya dia kesusahan, ketika dulunya dia kerepotan, kamu selalu tulus membantu dia. Tapi ya pada faktanya, kebaikan kamu kan juga tidak selalu berbalas dengan kebaikan juga. Ada beberapa faktor dan juga ada beberapa hal yang memang kebaikan kamu malah berbalaskan dengan keburukan. Nah, oleh karena itu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Jangan sampai kamu juga terprovokasi, terpancing emosi. Karena kalau kamu terpancing emosi, tentu saja ini juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik. Ini juga akan menimbulkan
beberapa hal yang kurang bagus. Nah, oleh karena itu di sini posisinya kamu pun juga harus bisa untuk lebih kalem, lebih tenang, nggak usah terlalu emosional dalam menyikapi segala sesuatunya, tetap bertahan. Walaupun dia terus memfitnah kamu, dia terus memiliki niat buruk menyakiti kamu, tapi ya kamu juga harus tetap tenang, tetap sabar, jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan. Karena ketika terjadi emosi-emosi yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti malah akan memunculkan situasi yang kurang baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang dia berikan kepada diri kamu, karena ya memang dia pun juga akan terus melakukan keadaan-keadaan yang seperti itu. Jadi ya kamu pun juga harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang, dan juga jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan juga. Dan kemudian juga dalam situasi yang lainnya, semakin kamu percaya diri, semakin kamu terus mendapatkan kesuksesan, orang ini akan semakin kepanasan, orang ini akan semakin nggak bisa tidur. Artinya apa? Posisi yang muncul, posisi yang terjadi, semakin dia dalam kondisi yang panas, itu merupakan pertanda kamu tuh semakin baik, kamu semakin berhasil, kamu semakin sukses. Jadi ya semakin kamu sukses, semakin kamu berhasil, dia akan terus kepanasan gitu loh. Sehingga dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang muncul, ya kamu harus bersyukur bahwa Tuhan betul-betul mengangkat derajat kamu, menempatkan kamu dalam kondisi yang lebih baik, sehingga apa? Orang yang iri dengan kamu, orang yang benci dengan kamu, yang punya niatan untuk menyakiti kamu, itu kepanasan. Dan dia dalam kondisi yang tiap malam tuh nggak bisa tidur gitu loh, mikirin kamu, mikirin bagaimana caranya untuk menjegal kamu, mikirin bagaimana caranya untuk menjatuhkan kamu. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga bisa untuk lebih memahami apa yang ada, memahami apa yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga akan terus berada dalam posisi yang baik, dan juga terus berada dalam posisi yang tetap sangat positif sekali terkait dengan apapun yang kamu rasakan saat ini, terkait dengan apapun yang kamu kerjakan saat ini. Dan kemudian orang yang nggak suka dengan kamu ini akan terus kepanasan, hidupnya akan terus merasakan berantakan, dia akan kacau dalam hal ini, akan sulit dalam hal itu, dan juga bahkan malah akan merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik. Sehingga ya memang posisinya kau pun juga harus bersyukur Tuhan betul-betul mengangkat derajat kamu ke tempat yang setinggi-tingginya, dan bahkan kamu juga bisa untuk mendapatkan dan juga merasakan adanya energi yang baik, dan juga merasakan adanya energi yang sangat positif sekali, dan perubahan yang positif akan terjadi kepada diri kamu. Tapi kamu juga harus waspada dengan beberapa orang yang memiliki niat buruk, niat ingin menyakiti kamu. Kenapa? Orang ini adalah tetangga kamu yang pernah kamu tolong sebelumnya. Jadi ya seperti ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.